Ohayo minasan, genki desu ka? Pada kali ini kita akan belajar bab 19 dari buku Minna Nihongo. Nah, untuk bab kali ini kita akan membahas kata kerja bentuk ta. Apa sih kata kerja bentuk ta itu? Bisa dilihat di sini ya minasan. Nah, untuk pengertiannya sendiri, kata kerja bentuk ta yaitu kata kerja dalam bentuk lampau, tetapi yang disingkat. Nah, cara pengelompokannya itu ada 3 minasan. Yang pertama, untuk pengelompokan yang pertama itu hilangkan masnya terlebih dahulu. Bisa lihat di sini ya minasan. Lalu untuk yang kedua, kata sebelum masnya itu bisa diubah. Nah, untuk cara mengubahnya bisa dilihat di sini ya minasan. Yuk kita sama-sama. Ichirita, miribing da, kita, shishita, gita. Nah, untuk lebih gampang hafalnya kita bisa pakai lagu loh minasan. Yuk ikut bersama-sama. Ichirita, miribing da, shishita, gita, kita. Jadi gitu minasan. Lalu untuk contohnya sendiri itu bisa lihat di samping sini ya minasan, ada 3. Contoh yang pertama itu hanashimasu bisa diubah menjadi hanashita yang artinya berbicara. Lalu yang nomor 2 ada yobimasu bisa diubah menjadi yonda yang artinya memanggil. Lalu untuk yang ketiga nakimasu kita ubah menjadi bentuk ta yaitu naita. Nah, untuk pengelompokan pertama itu ada pengecualian minasan yaitu ikimasu. Aslinya itu kan diubah menjadi ita, tetapi kita ubah menjadi ita yang artinya pergi. Lalu untuk pengelompokan yang kedua bisa dilihat di sini ya minasan. Nah, pengelompokan yang kedua itu lebih gampang daripada pengelompokan yang pertama. Caranya itu tinggal mengganti huruf sebelum masnya itu menjadi ta. Contohnya tabemas yang artinya makan menjadi tabeta. Lalu contoh yang kedua itu ada iremas, kita ubah menjadi ireta. Sangat gampang kan minasan? Untuk kelompok kedua itu ada 9 pengecualian loh minasan. Yang pertama itu okimas yang artinya tidur, kita ubah menjadi okita. Lalu yang kedua itu ada karimas, kita ubah menjadi karita yang artinya meminjam. Lalu yang ketiga itu ada tarimas, kita ubah menjadi tarita yang artinya cukup. Lalu yang keempat itu ada dekimas, kita ubah menjadi dekita yang artinya bisa. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada orimas, kita ubah menjadi orita yang artinya turun. Lalu untuk selanjutnya yaitu abimas yang kita ubah menjadi abita yang artinya mandi. Lalu ada nimas, kita ubah menjadi mita yang artinya melihat. Lalu ada nemas, kita ubah menjadi neta yang artinya tidur. Lalu untuk yang terakhir itu kimas, kita ubah menjadi kita yang artinya memakai baju. Jadi gitu minasan. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu kotoga arimas. Biasanya digunakan untuk menyatakan pengalaman atau pernah melakukan sesuatu. Jadi, kotoga arimas itu artinya pernah. Untuk pola kalimatnya yaitu kata kerja bentuk ta plus kotoga arimas. Kita langsung masuk ke contohnya minasan. Saya langsung juga di sini ya. Nah, contoh yang pertama itu saya pernah pergi ke Jepang. Nah, bahasa Jepangnya itu Nihonge kita kotoga arimasu. Lalu untuk contoh yang kedua itu saya pernah melihat film itu. Bahasa Jepangnya yaitu Sono eiga wo mita kotoga arimasu. Untuk contoh yang ketiga yaitu saya pernah menulis kanji. Kanji yo kaita kotoga arimasu. Jadi gitu minasan. Halo semuanya, pernah gak sih kalian ngobrolin kegiatan sehari-hari tapi cuma nyebutin contoh-contohnya doang? Atau kayak ngomongin soal cuaca hari ini yang makin dingin atau makin panas? Nah, di bahasa Jepang ada cara-cara buat kalian ngomongin hal kayak gitu. Ayo kita belajar bareng. Yang pertama ada pola kalimat tari. Nah, tari ini itu dipakai buat nyebutin
rangkaian kegiatan yang kalian lakukan selama satu hari tersebut, tapi cuma nyebutin contoh-contohnya aja. Nah, kalian pernah nggak sih ditanyain sama temen kalian nih, kayak, kamu hari libur ngapain aja? Main game lah, nonton Netflix lah, tidur lah. Nah, lahnya ini dalam bahasa Jepang, bentuk sopannya disebut tari. Udah paham kan sekarang? Nah, contoh kalimatnya adalah, di akhir pekan, saya menonton film dan membaca buku. Yang pertama, di akhir pekan. Di akhir pekan, bahasa Jepangnya adalah sumatsu. Film, bahasa Jepangnya eiga. Menonton, bahasa Jepangnya mitai. Itu sudah dalam bentuk ta. Lalu, buku. Buku bahasa Jepangnya adalah hon. Lalu, membaca dalam bentuk ta adalah yondari. Jika disatukan seperti rumus tersebut, hasilnya adalah sumatsu wa eiga o mitai yon hon o yondari shimasu. Nah, shimasu ini sebagai kata keterangan waktu. Jika belum dilakukan atau kebiasaan, kita menggunakan shimasu. Tapi jika sudah dilakukan, menjadi shimashita. Nah, bentuk keinginannya jika ingin melakukan adalah shitai desu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pola kunarimasu. Pola kunarimasu ini dipakai untuk kata sifat i dan digunakan untuk mengatakan suatu benda menjadi lebih begini atau lebih begitu. Pola kalimatnya adalah seperti ini. Nah, contoh kalimatnya adalah botol ini menjadi dingin. Bahasa Jepangnya adalah kono botol wo sumetaku narimasu. Nah, selanjutnya ada pola kalimat ninarimasu. Nah, ninarimasu ini sama saja seperti pola kalimat sebelumnya, tapi ninarimasu ini digunakan untuk kata sifat. Nah, contoh kalimatnya adalah menjadi sehat. Sehat dalam bahasa Jepang adalah genki. Nah, jika dimasukkan dengan pola ini menjadi genki ni narimasu. Nah, kalian tinggal menambahkan ini saja di antara narimasu dan kata sifatnya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan soal pola kalimat ni narimasu untuk kata benda. Nah, pola ini sebenarnya sama saja dengan pola yang sebelumnya, tapi ini untuk kata benda. Contohnya adalah menjadi guru. Guru bahasa Jepangnya adalah sensei. Menjadi guru bahasa Jepangnya adalah sensei ni narimasu. Contoh kedua adalah ginkoi. Ginkoi adalah pegawai bank. Nah, menjadi pegawai bank bahasa Jepangnya adalah ginkoi ni narimasu. Nah, gimana? Seru kan? Sekian saja pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!